atas dasar cinta suami istri ini ya bisa menjalin rumah tangga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Baik, namun berikutnya apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Gimana? Sudah ada yang di atas 20 tahun menikahnya? Ya. Bu Hema berapa lama sudah menikah, Bu? Sudah ada di atas 20 tahun, 25 tahun? Ya, baik buat ibu-ibu, ayah bunda, bapak ibu yang menikahnya sudah di atas 20 tahun tentu sudah makin mengalami atau sudah makin menikmati ya atau merasakan bahwa rasanya cinta ini kata orang naik turun. Ya, kata orang naik turun, tetapi sebetulnya ya cinta ini tetap ada. Ya, makanya kalau dikatakan cinta tak pernah padam itu betul. Ya, kalau saya mau tambahin lagi boleh nggak? Cinta tak pernah padam dan tak pernah paham. Nah itu tidak pernah padam dan tidak pernah paham. Kenapa? Karena memang cinta ini selalu misteri dan cinta ini walaupun dipahami dalam bentuk sisi segi ilmu apapun tetap kita bisa tahu, tetapi tak pernah paham. Ya, baik. Namun karena Allah sudah ya mengajarkan kita. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min. Suara Bu Aisyah ke mute. 1, 2. Terdengar? Ya mungkin host kepencet ya host. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, kemudian ini lanjutannya keren banget nih. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ini sering banget kita lihat ya. Kita baca di surat Ar-Rum ayat 21. Ada di mana Bu biasanya Bu? Betul, di undangan ya. Cuman kadang-kadang orang melupakan kata-kata atau kalimat terakhir ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, Quran itu ada kata kunci di akhir ayat itu. Artinya kalau mawaddah warahmah ini, rasa kasih sayang ini tentu ya harus dipikirkan gimana caranya bisa mawaddah warahmah. Ya, makanya mengapa mawaddah warahmah kasih sayang ini atau kalau di kasih sayang ini dijadikan satu namanya cinta, itu makanya diteliti. Jadi kalau kita mau merasakan cinta itu, merasakan kasih sayang itu, maka kita harus pikirin ya gimana caranya ya. Dan alhamdulillah hari ini ya dari teman-teman dari FKOMG SD Islam Cikal Harapan 1 BSD membuat satu kajian tentang ini. Walaupun ini mungkin tidak tuntas juga mungkin ya. Hanya yang penting kita bisa menambahkan wawasan kita tentang masalah cinta ya. Baik. Kemudian kalau kita ya lihat hadis Rasulullah diriwayatkan Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dikatakan begini ya. Sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh perhatian penuh rahmat. Ya. Nah, itu tuh ya. Berdasarkan ya informasi dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita saling memperhatikan, Allah memperhatikan ya suami istri itu dengan perhatian penuh rahmat. Ya Allah. Jadi kalau kita mau ya terutama istri ya, karena mulailah dari istri ya. Kalau mau Allah memperhatikan kita penuh rahmat, ibu ya senantiasa tuh perhatikan suami. Bukan hanya sekedar memandang, betul-betul memperhatikan apa sih dia punya kesenangan, apa sih dia punya tabiat, apa sih yang dia harapkan, apa sih yang dia minta dari kita. Perhatikan itu. Ya, karena apa? Karena ini dia nih dapat ganjarannya Allah memperhatikan kita dengan penuh rahmat, kan keren banget itu. Ya. Dan manakala suaminya merengkuh telapak tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela-sela jemari-jemarinya. Ya Allah. Ternyata kalau kita suami istri ya, untuk menggugurkan dosa itu caranya kayak gini ya. Kita rengkuh tangannya, kita pegang.
Bu Aisyah, suami saya nggak pernah pegang tangan saya, ibu yang mulai duluan. Ya, kenapa? Karena kita yang belajar duluan. Ya, pokoknya siapa yang belajar duluan, siapa yang sudah tahu informasinya duluan, dia yang wajib untuk menjalaninya. Ya, jadi kalau suami merasa kok saya ya suami yang duluan merenggut tangan istri, nggak apa-apa Pak. Ya, tapi balik lagi malah Bapak akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa dipandang oleh istri ya. Apalagi oleh Allah. Pokoknya siapa yang duluan ini, maka Allah yang akan memperhatikan penuh rahmat ya. Iya. Ini saya senang banget sama hadis ini gitu. Satu hadis ini aja kita kerjakan, kita laksanakan, itu tentu masya Allah ya. Inilah kalau cocok banget dengan judul melihat suami dengan cinta ya. Baik, Bu Aisyah, tapi saya juga sering sih lihat suami saya, tapi kesel banget ya. Saya kalau kata orang Betawi gedek banget gitu ya. Saya marah melihat suami gitu. Pertanyaannya, kenapa ibu marah? Kenapa ibu kesel? Kenapa ibu ya rasanya jengkel? Ya, Bu Aisyah nggak tahu. Pokoknya saya rasanya jengkel aja. Nah, itu karena di otak ibu ada emosi. Ya, baik. Jadi kalau bicara cinta, kita akan bicara otak manusia. Saya berkali-kali modul saya tadi saya sudah sampaikan bahwa modul saya ini berbasis otak manusia. Ya, inilah otak manusia Allah ciptakan, diletakkan di kepala. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua. Masya Allah. Otak laki-laki itu lebih berat ya Bu. Lebih berat, kurang lebih 100 gram ya. Kalau laki-laki 1,5 kilogram ya sampai 1,6, perempuan 1,3 sampai 1,4 gitu. Ya, nah, kemudian di dalam otak itu ada namanya kelenjar pituitary, tempat hormon cinta dan bahagia. Yang mana Bu Aisyah? Ini dia. Karena dia di dalam otak, saya harus kasih lihat gambarnya. Ya persis di pertengahan, ketemunya dua alis nih Bu. Dua alis kita naik ke atas tuh. Persis itu ada kelenjar pituitary, kelenjar tempat hormon cinta dan bahagia. Ya, jadi di pituitary kita itu senantiasa ada hormon cinta dan bahagia. Tapi kalau kita nggak keluarkan, maka rasa cinta dan bahagia itu nggak terasa. Terus jadi gimana Bu Aisyah? Ya kita harus keluarkan dia. Gimana caranya? Kan dia di tengah otak. Ya nanti kita belajar caranya. Supaya apa? Nanti hormon yang dari pituitary ini, yang tengah otak ini jalan masuk pembuluh darah. Kemudian dia masuk ke jantung. Jantung kemudian memompa darah lagi ke seluruh tubuh dengan membawa hormon cinta dan bahagia ini. Ya, itulah makanya kita kalau ada cinta dan bahagia itu rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya, ada rasa bergetar, ada rasa panas dingin, ada pokoknya ya. Emang bisa Bu Aisyah pada suami dan orang yang sama kita bisa jatuh cinta berulang kali? Bisa. Ya, karena hormon ini selalu ada di sini. Hanya kadang-kadang kita yang nggak buka, kita yang nggak keluarkan, kita yang tidak membuat diri kita jatuh cinta lagi pada pasangan kita. Ya. Nah, nanti hari ini kita belajar bagaimana hormon itu kita akses, kita keluarkan. Oke? Ya, tapi sebelumnya kita belajar dulu, di otak kita semua ini ada otak emosi. Jadi selain tadi ada kelenjar pituitary, ada juga otak emosi. Dan kalau otak emosi kita lihat dibanding kelenjar hormon cinta tadi, hormon cinta itu kecil banget tempatnya ya, tapi nggak pernah habis itu. Tapi otak emosi, loh kok besar banget. Dan dia ada persis di tengah otak manusia. Sering disebut the limbic system, sistem limbik. Kenapa? Karena ini memang dari sistem-sistem. Ya, semua ada. Bahkan waktu kita dalam rahim seorang ibu, otak emosi sudah bekerja duluan dibanding otak akal pikiran. Otak emosi sudah bekerja. Maka kalau ibu-ibu lagi hamil, terlalu kesel, terlalu marah, terlalu sedih, tuh janin langsung, apalagi kalau sudah di atas 4 bulan, dia akan sikut ibu, akan nggak sengaja tendang ibu gitu, karena emosinya juga sudah ikut terstimulasi. Ya. Selain manusia, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, makanya ini sering disebut otak mamalia. Ya, jadi manusia itu punya sifat binatang memang. Kenapa? Karena di otak Allah desain ada otak mamalia. Makanya kenapa kadang-kadang manusia itu juga derajatnya lebih rendah dari binatang, karena memang kita tidak bisa mengatasi otak mamalia kita ini. Makanya kita jadi lebih rendah. Ya, bayangkan Allah sudah kasih tempat juga, tempat rasa cinta dan bahagia tadi, tapi juga ada otak emosi. Ya, kalau dilihat dari samping kira-kira kayak gini. Tadi tempat yang kelenjar pituitary mana Bu Aisyah? Nah, yang ini nih. Ini nih. Ya, kelenjar pituitary itu ini. Ya, dia memang bagian dari otak emosi juga.
Tapi kan lebih kecil ya daripada sistem otak emosi. Ya. Bu Aisyah, kalau kita habis belajar tentang Quran, tentang hadis Rasulullah, tentang teknik-teknik memahami pasangan, itu di mana tempat letaknya? Itu di sini. Di sini, di depan. Di depan. Namanya neokortex ini luas banget otak manusia, dan khususnya yang prefrontal cortex yang di belakang dahi, ini tempatnya ya apa yang kita pelajari, nasihat apa yang kita dapat dari orang tua kah, dari bapak ibu guru kah, dari siapapun itu nanti masuknya di depan sini. Ya. Namun manusia juga Allah kasih otak reptil, batang otak yang sering tegang. Dan otak reptil kalau tegang bersamaan dengan mamalia tegang, maka ilmu di sini terblokir sementara, terhijack sementara dia itu, ya. Jadi walaupun ibu rajin taklim, rajin seminar, atau kita sering rajin dapat nasihat bahwa suamimu itu jembatan surgamu, ya. Kalau kamu memandang suamimu itu Allah memandang dengan penuh rahmat, itu ilmu kita di sini nih. Tapi kalau mamalia dan otak reptil sedang tegang, ilmu di sini terblokir sementara. Itu juga makanya kita perlu mempelajari bagaimana otak ini rileks dan mamalia ini rileks agar kita ingat langsung, oh iya ya, kenapa kita baper, kenapa kita berlara diri, padahal kalau kita memperhatikan pasangan itu Allah memperhatikan kita dengan penuh rahmat. Ya kan? Nah, ini dia. Ya, baik. Kemudian ya, ini batang otak tadi yang disebut otak reptil. Ini biasanya otak reptil ini di bekerja, ya Allah menciptakan otak reptil kalau dia bekerjanya itu untuk melindungi manusia dari serangan luar gitu. Ya, serangan makhluk luar, serangan binatang buas dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau otak reptil ini tegang, ya, ini otak reptil ini tegang, itu cuma dua, fight or flight, serang atau kabur. Sekarang karena pandemi, otak reptil kita itu tegang agak panjang. Ya, walaupun nggak di luar rumah, ya di dalam rumah, karena kita tahu virus itu juga bisa masuk dalam rumah. Ya. Sudahlah tegang, kita nggak banyak juga belajar bagaimana merilekskan otak, batang otak dengan otak emosi ini. Ya, kita hanya mencoba isi yang di sini, tapi nggak tahu bagaimana merilekskan ini. Oke, jadi sekali lagi hari ini kita mungkin salah satunya adalah teknik merilekskan otak reptil dengan otak mamalia agar ilmu yang kita sudah belajar dari kemarin-kemarin itu terakses kembali, ingat kembali. Sehingga kita langsung merasa, oh, semangat lagi untuk senantiasa menatap pasangan dengan penuh cinta. Ya. Di otak mamalia itu ternyata emosinya ada dua, emosi negatif dan emosi positif. Jadi bukan negatif saja. Jadi Allah menciptakan otak emosi itu ternyata juga ada emosi positifnya. Ya. Apa sih emosi negatif? Itu antara lain ada apati, rasa putus asa, sedih, takut, tergesa-gesa, marah, sombong. Ini ada di otak kita semua. Makanya kadang kita sebagai istri kadang-kadang sombong gitu ya. Tuh kan aku melulu yang ngerjain apa-apa. Kadang marah, kesel, jengkel. Nah di sini. Kadang apa-apa mau buru-buru, tergesa-gesa. Kadang juga takut, cemas, kadang juga sedih, bahkan kadang pernah kita ini punya emosi yang putus asa, merasa nggak berguna, saya nggak berguna jadi istri, saya nggak berguna jadi ibu. Nah, itu berarti kita apati, berarti kita ada di emosi negatif. Itu ada semua di sini. Ya. Namun selain itu ada emosi positif. Artinya kalau kita sedang ada emosi negatif, kita bisa rubah ke emosi positif. Kok bisa Bu Aisyah? Iya, karena emosi positif ada juga di sini. Apa saja itu? Semangat, menerima. Kita harus sering ada di level menerima suami kita, ya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Terus bersyukur, damai, cinta, pencerahan. Ini ada di emosi positif dan ini juga ada di otak limbik sistem kita. Artinya kalau memang kita lagi takut, sedih, ya itu wajar aja ya ada di otak emosi. Tapi segera-segeralah buat emosi negatif menjadi positif ini. Supaya apa? Supaya kita ingat lagi, ya Allah, kalau Allah ya sudah bilang ya lewat Nabi, lewat Rasulullah sudah sampaikan kepada kita, kalau kita memperhatikan pasangan, ya pasangan juga memperhatikan kita, maka Allah memperhatikan dengan penuh kasih sayang, Masya Allah. Hanya kadang-kadang diuji lagi dengan bagaimana kita bisa membuat emosi negatif menjadi emosi positif. Ya. Ini, jadi banyak banget yang kita harus kenal, sehingga dengan kita kenal, alhamdulillah ujian bisa dilewati.
Allah ya sang maha guru. Ya, guru di dunia saja kalau mau nguji muridnya kan sudah dibimbing dulu kan, bimbing, kasih arahan ya, baru diuji dan lulus. Ya Allah maha guru, maka kita juga sudah dikasih semua perangkat-perangkat, kunci-kunci soalnya sudah dikasih. Hanya kita mau pakai apa tidak. Ya, nah ini. Baik, kemudian gimana sih sebetulnya dari otak Ibu Aisyah bisa jalan ke badan kita? Itu lewat sistem saraf. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa kabel listrik Ibu Aisyah? Iya, dia membawa listrik. Dari mana? Dari otak kita. Dari ilmu kita. Dia jalan di badan. Kalau kita nih marah dan nggak cepet-cepet move on, ya, nggak cepet-cepet ganti emosi negatif ke positif, itu jalan loh, marah. Maka badan ini jadi marah. Ya. Atau melihat sesuatu yang bikin kita marah, ya melihat, kemudian tercetus marahnya, jalan marah. Mendengar sesuatu, kemudian tercetus lagi keselnya, dia kesel. Atau ngomong sesuatu apa yang baik, apa saja, omongan apa saja. Kalau yang baik-baik omongannya, dia langsung cepet jalan. Kalau buruk omongannya, untung Allah kasih waktu tunda. Kalau kita ngomong yang buruk, ya satu kali dia nggak jalan. Jengkel banget suami sama suamiku. Itu satu kali ya. Itu belum jalan di badan saya. Tapi kalau tadi saya ulang sampai 3 kali, maka yang ketiga pesan itu jalan ke sistem saraf. Ya. Terus gimana dong Bu Aisyah supaya tadi emosi negatif menjadi emosi positif? Ya, kita sudah diajarkan oleh Allah untuk kita apa? Senantiasa beristighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Itu jalan loh. Jalan juga ke atas. Sehingga otak emosi yang negatif ini menjadi positif gitu. Dia jalan di badan kita. Selain itu nanti dia juga memberikan pesan kepada apa? Pembuluh darah, kepada jantung ini. Dan jantung inilah yang sering disebut kolbu. Pada saat kita ya istighfar gitu ya, kan kesel nih, lihat suami kesel atau suami lihat istri kesel kan. Tapi langsung tuh istri otomatis astagfirullahaladzim. Nah istighfar inilah teknik cara untuk merilekskan batang otak tadi, otak reptil dan otak mamalia tadi. Sehingga setelah kita istighfar baru tuh ingat kita di otak kita, oh iya ya, istriku ini ya dari dia lahir anak-anakku, makanya langsung jatuh cinta lagi. Atau kita lihat suami ya awalnya kesel tapi kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Ya, maka dia akan jalan di badan, ya membuat pembuluh darah ini ya tadi kelenjar pituitari di sini nih yang bahagia dan hormon bahagia dan cinta tuh jalan masuk pembuluh darah, masuk dulu ke jantung memompa lagi ke seluruh tubuh, maka seluruh tubuh kita langsung ya rasanya bergetar lagi, jatuh cinta lagi pada orang yang sama, yaitu pasangan kita. Ya, sama orang lain bisa Bu Aisyah? Bisa, cuman kan nggak halal. Ya. Kalau sama pasangan kan sudah ada penghalalannya pada saat ijab qabul. Itu kita diatur sedemikian rupa supaya kita nggak liar otak kita ini untuk semua orang kita jatuh cintai satu aja, ulang lagi, ya. Tapi ingat sekali lagi ada otak emosi yang membuat kita perlu mengenali dia sehingga kita bisa kelola dia. Karena biasanya nanti kalau kita sudah keluar hormon cintanya juga tiba-tiba emosi lagi dia turun lagi menjadi emosi negatif lagi. Makanya istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, sistem saraf ini ya itu betul-betul jalan impuls listrik di dalamnya ini dan membawa pesan. Dan cepat sekali nih, coba bayangin ya, neuron sensorik dari panca indera ke otak sekitar 240 km per jam. Nanti dari otak ke bawah kecepatannya 320 km per jam. Jalan dia, ya jalan. Ya. Nah, termasuk juga kalau kita ngomong, ya Allah, saya semakin cinta kepada suami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih ini lagi ya, lebih mantap lagi tuh kalau pakai basmalah. Karena apa? Basmalah itu jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalimat apapun yang didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia jalan. Ya. Kemudian hormon bahagia dan cinta ini keluar, masuk pembuluh darah lagi. Ya.
masuk di kolbu lagi. Tambah lagi kalau kita tambah, ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya semakin cinta pada suamiku. Coba ngomong sendiri, bukan ngomong sama pasangan, ya ngomong sama diri sendiri dulu. Saya semakin cinta. Ayo para bunda, ayo, atau para bapak, ayo. Kalau bapak diganti pada istri ya. Ayo, kalau benar mau ya menatap pasangan dengan penuh cinta, harus dilurusin niatnya dulu. Ayo kita lafazkan dulu yuk, sama-sama yuk. Kita basmalah dulu ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bayangkan jalan di badan tuh lewat sistem saraf ya. Ya, masing-masing meniatkan ya, boleh dilafazkan, boleh disirkan, terserah ya. Saya semakin cinta pada suamiku. Nah, lebih afdal lagi para bunda masing-masing sebut nama suaminya ya. Dan bayangin ada di depannya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semakin cinta pada suamiku. Sebut namanya. Lengkap plus nama bapaknya. Oke? Ulang lagi ya, Bun. Ya, Saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya semakin cinta pada adik Arianto. Sebut namanya ya, Bun. Nama suami, Bun. Iya. Iya, nama suami. Oke. Bayangin, bisa ngebayangin nggak di depannya ada suami? Bisa, Bun. Alhamdulillah. Bisa bayangin nggak suami ngangguk-ngangguk? Senyum-senyum ya? Iya. Terima kasih gitu ya. Nah, kok bisa ngebayangin ya Bu Aisyah? Ya itu karena kerja otak juga. Pembayangan itu kerja otak yang bagian kanan. Ya. Bu Aisyah, saya kok bisa detil banget lihat suami benar-benar senyum. Bu Aisyah, saya kok ngelihatnya itu ya on off kabur. Itu apakah saya kurang cinta? Bukan. Ya, itu masalah persarafan aja. Ada orang kuat saraf matanya sehingga seolah-olah dia melihatnya detil. Ada orang nggak ngelihat lewat mata tapi telinga dengar suara suami. Coba Bun sekarang Bun ya dengarkan lagi kembali ya seolah-olah mendengarkan suami masing-masing bunda memanggil nama bunda dalam keadaan penuh kasih sayang. Coba bisa nggak? Boleh tutup mata, boleh buka mata. Suami saya kalau panggil saya mesra banget, dia panggil gini, Bu Isa. Aduh senengnya. Ya, Bunda bisa nggak dengerin? Nah, pembayangan untuk mendengarkan itu juga kerja otak kanan, tapi distimulasi oleh ya pendengaran kita. Oke. Bu Isa, saya nggak bisa ngedengar, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngebayangin kayak gitu. Tapi bisa ngerasa nggak waktu kita bilang bahwa saya semakin cinta pada suamiku, ngerasa gimana gitu pokoknya. Bisa? Nah, kalau bisa. Gitu ya, Bu. Ya, ser. Karena jalan listrik. Jalan, bayangin 320 km per jam. Ser. Wah. Ya. Ini juga pembuluh darah ser gitu, ya. Jadi ada orang yang tidak bisa ngebayangin, nggak bisa mendengarkan juga, tapi dia ngerasa itu namanya ya gaya kinestetik pembayangannya, ya. Jadi ini luar biasa. Sebelum kita ngomong sama orangnya, kita ngomong dulu sama diri sendiri. Itu makanya kita diajarkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, ya, activity, kegiatan itu didahului dari niat. Nah, niat itu mekanismenya adalah apa yang dilafazkan, baik dizahirkan maupun disirkan, dibatinkan, ya jalan. Ya jalan. Ya, begitu juga Bunda kalau Bunda mau jadi ibu bijaksana di pandemi ini ya, itu harus lurusin niatnya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya ibu bijaksana mendampingi anak-anak belajar online. Sambil bayangin anaknya rajin belajar, senang belajar gitu. Mau belajar ilmu apapun, kalau niat dari awal nggak dilurusin, itu mandek di otak sini tuh. Kadang ilmunya nggak bisa masuk, cuman sampai batang otak Bun. Ya, atau itu tadi ingat cuman 1 kali 24 jam. Kemarin ingat ya waktu Bu Aisyah bilang, tapi kok sekarang makanya harus luruskan niatnya. Ya, setelah tadi kita belajar satu, merilekskan dulu batang otak dan otak emosi, rileks, istighfar berkali-kali, ya. Tarik nafas, nah, kemudian luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim, saya semakin cinta pada suami. Kok kita terus Bu Aisyah si suami enggak? Ya enggak apa-apa. Kan kita yang belajar. Tapi jangan salah. Ya, pada saat kita bilang saya semakin cinta pada suamiku dan ibu membayangkan saat itu juga suami ibu ingat ibu, betul deh. Itu udah diteliti Bu. Ya, udah diteliti.
Tapi nggak usah juga kepo, Bu. Ibu telepon, ayah, tadi ayah ingat aku nggak? Sebab apa? Tadi aku bilang, aku cinta sama suamiku. Nggak usah juga. Biarkan itu jadi misteri. Ya, cinta itu kan misteri. Tak pernah padam dan tak pernah paham. Biarin aja gitu. Saya juga begitu selalu. Dan nggak pernah saya mau tanya. Ya, bahkan sebelum saya tanya pun misalnya, dan saya nggak mau tanya, dia sudah telepon duluan atau WA duluan. Bu Isa di mana? Gitu. Walaupun nggak bilang bahwa Bu Isa saya sayang sama kamu, nggak bakal, nggak bakal itu. Tapi Bu Isa di mana? Atau halo, Bu Isa di mana? Suaranya kayaknya khawatir gitu. Oh, alhamdulillah, berarti niatanku tadi dia selain jalan di badan sampai juga pada dirinya. Gimana ceritanya Bu Isa kok bisa sampai sama dirinya? Ada itu. Ya, kita lanjut. Nah, pembahasan kita, oke? Udah niat ya, Bun? Udah lurusin niatnya ya? Ini sering-sering ngomongin ya. Udah, Bun. Ya, nggak cuma hari ini aja ya, sering-sering ya. Kalau perlu habis sholat subuh lurusin niat. Sama mau tidur, nah lurusin niat tuh. Oh, mantap ya, Masya Allah. Itu gara-gara lurusin niat Allah memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Keren ya. Oke, next. Ya, nah tadi kelenjar pituitari ya, ingat ya Bun. Tadi kelenjar pituitari yang ini kan. Pada saat tadi kita bilang saya semakin cinta kepada suamiku, itu keluar tadi dopamin. Maka tadi ibu bilang ser itu selain listrik, ya dopamin keluar dari kelenjar pituitari masuk pembuluh darah dan cepat sekali dia. Ya. Saya aja kalau udah lagi ngomong kayak gitu, itu langsung pengen nangis sebetulnya. Ya pengen nangis. Ya, kadang-kadang nangisnya bukan nangis kesel, nangis seneng aja. Ya. Nah. Artinya apa? Artinya memang akal kita ini, akal yang mana sih ini itu harus diisi memang dengan ilmu-ilmu bahwa keutamaan suami istri ini berkasih sayang itu memang harus diisi. Dan juga nanti perasaan kita ini juga harus diisi. Gimana ngisi kolbu ya Bu Aisyah? Nah ini dia ya, perasaan ini adalah salah satu kerja kolbu. Dan kolbu ini organnya merujuk ke jantung, Jadi jantung inilah yang disebut kolbu. Bunda pernah dengar anak-anak kalau dia bilang sarang yo, atau Bunda kalau nonton drakor sarang yo. Ini gambar jantung Bunda. Persis tidak tangan kita bersama jantung. Ini gambar jantung. Jadi ini jantungnya, ini dua ini pembuluh darah. Satu arteri pulmonalis, satu aorta yang gendut ini tangan kita gitu. Jadi kalau orang bilang sarang yo, itu artinya my kolbu. Jantungku gitu sarangnya. Nah, tapi sarangnya itu artinya I love you gitu kan. Tapi untuk kita kalau anak-anak begini saya juga balas gini. Artinya my kolbu gitu. Karena ini jantung. Dan ukuran jantung manusia itu kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Coba Bun, taruh sini Bun. Nih, ini kolbu kita nih. Dan dia membentuk pembuluh darah gini. Nah, otak emosi juga sekepalan tangan masing-masing tuh tadi di kepala tuh. Makanya jangan heran waktu kita kecil kalau kesel sama orang kan awas loh gitu. Itu karena kita mau bilang awas loh ini otak emosi saya segini gitu. Ya. Nah, ini jadi kenapa kok bisa kolbu itu mengarah ke jantung, boys? Nasnya apa? Ya gitu ya. Ini sering banget kan kita dengar ya. Ini hadis sudah sangat populer. Hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari Muslim. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya, segumpal daging mudghah. Kolbu. Nah, cuman banyak orang hadis ini kolbu ini langsung diartikan segumpal daging itu adalah hati. Ya. Bukan hati, kolbu. Ya. Nah, kolbu itu yang mana sih Bu Aisyah? Ini kolbu itu kalau misalnya kata para ulama ya, dan kata para misalnya Al-Ghazali mengatakan kolbu itu dia tempatnya dada sebelah agak ke kiri. Ya. Organ tubuh manusia di dada itu ada paru-paru, tapi paru-paru kanan kiri. Kalau jantung itu dia di tengah dan mengarah ke kiri. Dan yang selalu berdetak kan ini jantung. Ya, ini dia. Ini jantung dan ini disepakati kolbu. Kalau di Quran banyak sekali dikatakan kolbu itu fis sudur, kulub itu fis sudur, di dalam rongga dada. Ya. Kalau diartikan hati gimana Bu Aisyah? Hati kalau di anatomi tubuh dia lever atau hepar ini yang ini nih. Posisinya agak ke kanan dan dia nggak bentuk begini.
Dia bentuknya segitiga dan dia berada di rongga agak ke perut, ke abdomen, bukan di torak, bukan di sudut. Cuman karena dari dulu kolbu diartikan hati oleh nenek moyang, ya sudah, kita kadang-kadang kolbu ya hati, tapi yang dipegang jantung. Ya. Nah, makanya bahasa Arab itu kolbu tuh jantung. Hati itu kibdun sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bilang kolbu itu organnya jantung. Kok ngotot banget sih Bu Aisyah jantung? Emang begitu. Dan memang jantung punya keutamaan ya, beberapa keutamaan dibanding dari hati ini. Apa? Satu, ya, jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Tadi kan hormon bahagia kan di kepala nih. Tetap dia ke jantung dulu, nanti jantung yang memompa ke seluruh tubuh. Dan seluruh tubuh ini kalau jantung nggak memompa darah, rusak tuh. Rusak seluruh tubuh. Karena apa? Tidak ada nutrisi, tidak ada oksigen, karbon dioksida yang di organ-organ nggak ada yang ambil lagi untuk dikeluarkan ke paru-paru. Itu kerja jantung. Dan kemudian pada tahun 91 penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, terus diteliti terus sampai tahun 2000, penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzir, apa ditemukan? Ternyata di otot jantung ditemukan sel otak atau disebutnya neuron. Ada berapa Bu Aisyah? Ada sekitar 40.000 neuron, sel otak. Selama ini ilmuwan itu menemukan sel otak itu hanya di otak. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Jadi di otak kita ada 100 miliar komputer. Tapi sejak 91 sampai kemarin disepakati ya, ditegaskan tahun 2000, ternyata di jantung juga ada sel otaknya. 40.000 neuron jumlahnya. Ya, memang lebih sedikit dari otak. Memangnya buat apa sih neuron ini? Buat inilah menyimpan memori. Ya, dia menyimpan data-data. Kalau gitu jantung bisa nyimpan memori. Iya, betul. Ya. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu ya, sistem saraf pada kolbu, otak kolbu, memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ini juga ini penelitian spektakuler di Institute of Hormone tahun 98 ini. Karena mulai dari tahun 91 ya oleh Dr. J. Andro, Montreal, Kanada, itu semua langsung bikin penelitian-penelitian ya dengan cepat. Jadi kalau kita nih transplantasi jantung, ya kita ambil jantungnya orang lain, maka watak atau memori, sikap, perangai orang itu akan masuk ke kita itu lewat jantungnya. Ya. Dan jantung ini ya dia bisa mempengaruhi otak kalau mengambil keputusan. Itulah makanya kita perlu isi jantung kita ini dengan hal yang baik-baik. Termasuk ya mengisi jantung kita ini, kolbu kita ini bahwa ya saya mencintai, semakin mencintai suamiku. Saya semakin mencintai anak-anak. Itu harus diomongin memang. Kenapa? Karena kalau diomongin ya, selain dia masuk ke otak membetulkan neuron tadi, membetulkan emosi tadi, dia terekam di neuron jantung. Sehingga itulah tadi, selain tadi hormon yang jalan di jantung, itu juga memori atau otaknya jantung ini merekam bahwa oh si istri ini mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya. Ya. Kalau orang bilang jauh di lubuk hatiku, itu sebenarnya di jantung sebetulnya. Walaupun dia bilangnya hati, ya, tapi maksudnya itu jantung. Ya, lubuk jantung. Cuman ya udah kadung diartikan hati kan nggak enak juga lubuk jantung. Tetap aja enak lubuk hati ya. Tapi inilah kolbu. Ya. Nah, emosi mempengaruhi pikiran kita. Ya. Sehingga pikiran kita yang ada di sini ini sering terjadi ada disebut positive thinking dan negative thinking. Ya. Positive thinking apa sih Bu Aisyah? Positive thinking itu adalah pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ya. Negative thinking ya kebalikannya, pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Dan positive thinking dan negative thinking ini selalu ada setiap hari muncul. Ya. Nah, maka sekarang kita cek positive thinking masing-masing teman-teman ibu-ibu nih, Bapak Ibu coba. Adakah pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai terhadap pasangan? Karena kita menskupkan pasangan dulu ya, kita nggak bicara anak hari ini ya, pasangan, oke. Ibu ada mikir apa nih Bu?
Ya, Bu Hema lagi pikir apa? Ada nggak di pikiran Bu Hema yang tentang suami ibu sesuatu yang diinginkan dan disukai? Ada nggak Bu? Ada, Bu. Nah, apa coba? Yang disukai dari diri saya, maksudnya. Bukan si suami. Ibu mikirin apa tentang si suami yang ibu inginkan dan ibu sukai sebetulnya? Muncul. Pujiannya, Bu. Hah? Kepengen dipuji ya? Ya. Ibu senang dipuji ya? Karena saya sering memarahin. Ya, ibu memikirkan bahwa suami memuji ibu karena itu sesuatu yang ibu inginkan dan ibu sukai, betul? Iya. Nah, itulah pikiran positif ibu berarti yang hari ini muncul. Ya. Tapi bersamaan pikiran positif ada pikiran negatif. Oh iya ya, masa sih dia mau muji aku? Ada gitu nggak Bu? Ada, Bu. Nah, itu namanya negative thinking, pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Dia berjalan bersama itu. Sama saya juga begitu. Saya positive thinking saya adalah yang hari ini yang buat saya ya. Saya memikirkan sesuatu kalau suami pulang mau tidur aja ya mungkin dia paling usap-usap kepala saya gini aja gitu ya. Kalau kita udah usia kan gitu doang kepalanya udah seneng aja kan gitu ya. Tapi ada negative thinking saya juga bertanya, apa iya sih? Paling dia langsung tidur. Itu kan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak kita sukai kan. Nah, itu muncul di kepala kita. 2. Dan itu lazim, wajar. Tapi kita bisa memperkuat, apa yang diperkuat positive thinking kita dan merilis, melepaskan yang negative thinking. Caranya gimana Bu Aisyah? Itu harus diomongin. Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah, suamiku nanti waktu dia mau tidur ya dia usap-usap kepalaku. Nah itu tadi, itu namanya memperkuat positive thinking. Nah, negative thinking yang kita ketakutan, habis kemarin-kemarin punya pengalaman dia langsung tidur misalnya gitu ya. Nanti paling langsung tidur, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Buang tuh lewat mulut. Ya. Ayo Bu Hema sekarang mikirkan bahwa ibu kan kepengen suami muji ibu kan? Nah, ibu perkuat, ibu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suamiku bisa memberikan pujian secepatnya pada diriku hari ini. Ya, harus pakai hari ini ya? Iya, hari ini. Besok lagi berarti minggu depan. Nah, sekarang pikiran negatif ibu yang ibu khawatir tentang dia nggak memuji, itu ibu istighfar. Ibu tarik nafas dulu Bu, dan nafas. Buang, bayangin ya istighfar, bayangin waktu istighfar itu astagfirullahaladzim, itu keluar itu. Ya kekesalan ibu, takutnya ibu keluar dari mulut ibu. Oke? Nah, itulah cara untuk merilis atau melepaskan negative thinking. Ya, supaya kita di kepala kita ini kan selalu muncul positif, negatif, positifnya dikuatkan, negatifnya di-reduce. Nanti lagi soal anak gitu, positif, negatif, gitu. Itu caranya. Ya. Kemudian nanti emosi ini kan emosi di tengah ini ya. Dia juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi feeling. Makanya nanti ada positive feeling, yaitu perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ibu maunya apa perasaan? Jadi kalau udah perasaan itu pasti pegang dada deh. Ya. Dan ada juga namanya negative feeling. Perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Antara pikiran dan perasaan itu kan dia koneksi ya. Jadi perasaan kita juga nanti ya udah kebayang gitu ya pas mau tidur. Karena tadi kita ngomongin kan, pas mau tidur suami meluk atau usap-usap kepala aja, udah seneng banget ini. Belum kejadian aja udah dopamin keluar tuh, udah deg-degannya yang asik gitu ya, deg-deg gitu. Tapi bersamaan itu juga ada perasaan negatif yang, masa sih gitu. Itu karena pikiran kita juga dan emosi juga yang mempengaruhi. Maka istighfar lagi tentang perasaan negatif kita. Perkuat lagi perasaan positif feelingnya dengan kata-kata tadi. Jadi kata-kata itu memperkuat positive thinking dan positive feeling. Istighfar itu mereduce negative thinking dan negative feeling. Itu tekniknya. Bisa jadi Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Hanya hari ini kita luruskan lagi. Ya, kita perkuat lagi. Ya. Nah, kemudian dari otak itu kan nanti ternyata ada poros dengan jantung, dengan kolbu ini. Jadi apa yang diucapkan tertanam di otak, tertanam juga di otaknya kolbu. Itulah makanya harus ucapkan yang baik-baik. Dan dengarkan hal yang baik-baik. Kalau ada tetangga bilang, jangan mau suamimu itu begini, itu udah, ya terima kasih ya Bu, langsung tinggalin aja. Kenapa? Apa yang didengar itu bisa ketanam di otak dan ketanam di jantung. Mata juga begitu.
Ya, nggak usah kebanyakan nonton film yang membuat suami istri itu pergi selingkuh, suami istri Dihapus sama filmnya, Bu. bahaya itu. Kenapa? Mata itu nangkep nanti pesannya kerekam di kepala, kerekam di jantung. Ya, lihat aja yang film-film keluarga baik-baik. Saya sih senang film Drakor gitu ya, Bun. drakor tapi yang keluarga baik-baik ya. Ya. Jangan yang pelakor. Jangan, ya, nonton betul. drakor yang pelakor. Nah, jangan. Itu nanti kerekam nanti dan kerekam ke kolbu sehingga kita negatif thinking kita bisa muncul terus, bahaya itu. Kalau saya senang drakor itu yang detektif, Alis. menumpas kejahatan gitu. Atau lebih banyak nonton Keluarga Cemara aja, Bu. Iya. Ya, nah karena dia tertekan, tertanam nanti di jantung, di otak dan tertanam di jantung. Ya. Nah, kemudian menurut penelitian, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Otak ini, Bu, itu ada listriknya. Dan listriknya ini bisa keluar memberi pesan ke sekeliling. Itu otak ya. Nah, ternyata jantung juga punya listrik, bahkan lebih kuat 5.000 kali. Lebih kenceng ya gelombangnya jantung dibanding otak. Kalau Ibu pernah dengar training pemberdayaan otak, the brain power, itu karena otak ada powernya, ada energinya, ada listriknya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih dahsyat, ya, the power of kalbu, dia 5.000 kali dari otak. Sehingga ya tubuh manusia ini nih yang berlapis-lapis ini nanti lama-kelamaan itu menjadi lapisan yang lebih kecil lagi. Dari organ tadi terdiri dari sel terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel atom, subatom, partikel subatom itu terdiri nanti dari vibrasi kuanta. Apa sih itu, Bu Aisyah? Medan gelombang energi. Jadi kayak gimana badan kita begini? Dari otak kita itu keluar gelombang energi. Ternyata jantung lebih kuat lagi 5.000 kali. Bahwa apa, Bu Aisyah ini? Bawa pesan. Pesan apa? Pesan tadi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita bilang, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya semakin cinta pada suamiku. Ini saya sebut nama suami ya, Priyanto bin Sismadi. Kalau masih kurang lagi tambah nama kakeknya, Bu. Ya, bin Todi Mulyo. Itu makin mantap kan? Dan saya membayangkan dia, kemudian saya merasakan di kolbu saya. Nah, kolbu saya membawa gelombang itu pada suami saya. Itulah saat ini saya yakin dia merasakan dan ingat saya. Itu yang saya bilang tadi. Bunda, walaupun kita yang belajar, kita yang setting, tapi itu berdampak pada pasangan kita. Bapak juga barangkali ya hari ini Pak Hasan ikut belajar apa? Pak Maksum juga ikut belajar. Nah, itu gantian. Ya, kalau dua-duanya belajar, wih keren banget ya suami istri belajar tentang ini, mantep, ya mantep banget. Sampai sini bisa sepakat dulu ya. Jadi apa yang kita lafazkan itu, kita ucapkan itu dia bervibrasi nanti. Begitu juga anak-anak pada anak-anak. Tapi sinyal ini juga Bunda membawa keluh kesah kita loh. Kalau kita jengkel sama suami dan terus-terusan jengkel, itu sinyal ini membawa juga pada dia. Tapi alhamdulillah untungnya tadi kan saya sudah bilang ada waktu tunda. Kalau jengkelnya baru 1 kali gitu, aduh sebel banget sama suami, itu baru 1 kali ya. Itu belum jalan itu. Bahkan belum jalan di badan. Makanya bersyukur ada waktu tunda. Tapi kalau tadi omongan saya ulang-ulang sampai minimal 3 kali, dia jalan di badan nih. Badan udah nggak enak, yang keluar bukan hormon dopamin, yang keluar hormon oksitosin, ya hormon kortisol, bukan oksitosin, kortisol dan noradrenalin yang bikin nggak enak badan, deg-degannya nggak enak. Dan hati-hati kalau itu diulang-ulang keluar dari badan kita didorong oleh gelombang, didorong oleh vibrasi ke orang yang kita keselin itu. Hati-hati. Ya. Makanya cinta ini kadang-kadang nggak perlu ya kita omongin di depan orang yang nggak perlu, kita dari jauh pun dia terasa itu ya, karena tubuh manusia selain dari badan seluler ini dia terdiri dari badan bioplasmik, ini namanya badan bioplasmik. Saya mau kasih lihat ini Bunda ya, gelombang elektromagnetik suami dan istri. Ups, 1 2 kedengeran? 1 2 laptop saya mati. Enggak sih Bun, kedengeran. Enggak ya? Kedengeran Bun, alhamdulillah masih. Oke. Ini tempat saya mati soalnya. Yes, daya nyala ya. Nah, kembali ya. Ini
suami istri kan punya sinyal ya. Dan karena setiap hari suami itu hampir sama, tidur bersamaan, apalagi maaf, ada hubungan intim suami istri. Dan salah satu manfaat dari hubungan intim suami istri, dari jutaan manfaat itu adalah menyelaraskan gelombangnya, sinyalnya. Makanya suami istri yang sudah lebih lama lagi berumah tangga, maka gelombang suami istri itu selaras. Apa yang dirasakan suami nyampe ke istri, apa yang dirasakan istri sampai ke suami. Ya. Apa yang kita lakukan baik dan kita menjaga suami, maka suami rasa. Apa yang suami lakukan yang baik, menjaga istrinya, baik nama baik istri dijaga, itu kerasa sama kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ada rasa nggak enak sama suami, ada apa ya? Kenapa ya? Takutnya dia misalnya sakit, takutnya dia mau kecelakaan, itu langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min zalik. Segera kita tameng dan langsung kita kirim lagi doa. Ya. Mungkin saya pernah cerita barangkali di Cikal ya, atau mungkin di mana, mungkin ibu-ibu pernah juga dengar seminar saya tentang sinyal suami istri yang diukur pakai foto aura. Ya. Jadi kami di Sunter itu punya foto aura, terus kita bisa bikin beberapa. Di Cikal pernah pun. Pernah ya? Nah, kita ulang ya sedikit ya. Nah, nih suami istri, kalau ini kan jempolnya nih, jempolnya suami, ini jempol istri kan gitu. Kan dia begini nih Bun. Ya, ada suami istri pakai alat foto aura terus dilihat di kamera. Pada saat suami istri itu berpikiran jelek terhadap satu sama lain, apa yang terjadi? Ada penghalang. Padahal tadi selaras, suami istri itu selaras. Padahal harusnya suami istri itu ya kalau bersamaan atau berdekatan itu doanya tuh sinyalnya itu panjang, maka kalau suami atau istri sedang berdoa atau ngomong yang baik-baik, maka itu terbroadcast ke alam semesta. Itu keren. Tapi kalau pada saat ada berpikiran jelek tuh kan, kita merasa tuh kan dia udah gak sayang lagi sama aku, tuh kan dia pegang HP terus siapa tuh yang lihat? Ya itu hati-hati loh. Itu ada penghalang di antara suami istri. Dan ketika suami istri itu saling defensif, maka dia sinyal nggak menyatu, langsung dia ya berpisah gitu. Padahal orangnya deket loh. Nah, pada saat penelitian, pada saat itu saya minta si suaminya tarik nafas, istighfar, terus saya bisik, Pak, coba puji istrinya Pak. Jempolnya ambil begini dia. Mama kalau marah tambah cantik. Terus istri kalau digituin sama suami langsung luluh tuh Bu. Apaan sih. Gitu doang. Begitu doang aja, apa yang terjadi? Sinyal mereka menyatu, penghalang hilang. Jadi pada saat berbagi pengalaman yang bahagia bersama, sinyal menyatu suami istri ini, walaupun masih jauh-jauhan. Itulah kalau suami saya misalnya ya, dia duduk nonton TV, saya di belakangnya atau di tempat meja makan. Terus dia cerita lucu gitu, saya langsung gembira aja gitu, langsung tanggapi dengan gembira. Apa ya? Oh iya gitu. Itu sinyal kami itu, walaupun misalnya kami lagi berjauhan tempat duduk, lagi menyatu tuh. Dan biasanya si suami saya langsung nonton TV lagi, saya doa dalam hati. Semua doa. Ya. Kenapa? Karena penghalang hilang kalau kita sama-sama berbagi pengalaman yang bahagia bersama. Tapi Bu Aisyah, suami memang udah cerita lucu, tapi saya masih jengkel, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, supaya penghalang hilang. Dan pada saat suami istri itu saling berciuman, energi menyatu. Itu ibu ngomong apa di batin aja, ngebatin di kolbu dan di benak, di otak, itu terjadi loh. Makanya biasanya kalau udah dipeluk suami atau habis hubungan intim, berdoalah ya, berdoa ya Allah. Kalau kadang-kadang kita nggak bisa mau doa lagi, ya Allah ini suamiku jembatan surgaku ya Allah ya. Kalau saya suka tambah-tambahin, saya lah satu-satunya perempuan yang paling cantik yang dia lihat, harus tambahin gitu Bu. Perlu dicoba ini Bu. Iya coba, kapan lagi ibu doa kayak gitu? Abis sholat ibu pernah doa gitu? Jarang kan? Saya biasanya kalau dipeluk suami atau diusap-usap, itu paling nggak dia nonton TV terus dia ketawa-ketawa sama saya, dalam hati ya Allah, saya tambah-tambahin Bu. Ya Allah, saya lah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dilihat ya. Ya satu-satunya wanita yang paling kalau kadang-kadang saya punten ya, paling semok saya katakan gitu. Kenapa? Karena kapan lagi doa kayak gitu Bu? Ya, saya suka tambah-tambahan ya Allah, lapangkan rezekinya suamiku ya Allah, jadi uang belanja bertambah ya Allah. Kita tambahin gitu Bu. Kenapa? Mumpung sinyal nyatu. Itu karena sinyal suami istri berjauhan aja nyatu. Allah.
Asal ya ini kalau berciuman sama-sama mau ya. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah nanti ada penghalang lagi. Ya, nah, ini penting sekali harus kita pahami. Oke? Nah kemudian, Bu Isa, cara lain men-setting pikiran dan perasaan positif gimana Bu Isa? Ya, para ahli mengatakan every word is power. Setiap kata-kata itu punya power, punya energi. Maka hati-hati ngomong. Hati-hati ngomong. Ya. Kata Masaru Emoto, kekuatan kata-kata dia pernah riset ya pada air. Mungkin Bapak Ibu sering lihat berita ini ya. Jadi Masaru Emoto itu punya penelitian air yang belum didoakan dimasukkan di dalam suhu freezer yang di bawah 0 derajat, kemudian difoto pakai mikroskop elektron. Air yang sudah didoakan ya, maka jadinya kayak gini. Keren ya yang sudah didoakan. Udah sering lihat ya berita ini kan? Nah, dan bukan hanya masalah belum didoakan dan didoakan, apapun dia tes dengan kata-kata. Bunda siapa yang masih juga kalau anak sakit, Bunda udah bingung ambil air, Bunda bacain salawat, bacain Al-Fatihah, Bunda doain. Kasih minum air itu anak. Ada yang gitu? Masih. Itu benar. Masih, Bun. Itu benar. Saya aja udah gitu tuh kalau sudah sama anak-anak, apalagi kalau dia sedih karena aku mau ujian. Atau tadi tuh anak saya sebelum saya ini tadi kan habis ulangan, dia sedih, cuman salah 3 kok nilainya jelek banget. Dia sedih tadi, dia nangis dulu, saya temenin. Habis itu ada air saya, untung di tempat tidur ada air, saya bacain salawat dulu, ya nak minum nak. Habis itu udah tenang ya. Itu tugas kita sebagai ibu tuh, doain air tuh. Dan manusia itu ya 1 2 ya sekali lagi, dan manusia itu isinya itu komponen tubuh manusia itu air ya. Jadi pada saat kita bicara yang baik-baik pada diri kita, maka air di diri kita itu membentuk kristal. Pada saat kita bicara baik-baik pada suami kita, pasangan hidup kita, dia membentuk kristal. Keren kan? Bicara baik-baik pada anak kita, dia membentuk kristal. Itu keren banget ya Allah. Bahkan air pada saat dikatakan ya, saya cinta dan bersyukur padamu, itu keren banget. Tapi kalau kamu nih bikin saya jijik, itu jadi hancur dia itu kristalnya deh, lebur gitu. Ya, ini bener-bener ya. Air Zam-Zam gimana Bu Aisyah? Air Zam-Zam tuh lebih keren lagi, itu diteliti oleh banyak ahli tuh, memang kristalnya keren banget. Makanya kalau masih ada air Zam-Zam nih, karena kan kita udah susah banget nih pergi umroh, belum lagi bisa ke sana ya. Kalaupun ke sana harganya 2 kali lipat ya. Makanya kalau masih ada air Zam-Zam tuh Bu ya, tuh diminumkan pada anak-anak atau diri kita kalau kita lagi gelisah, baca doa. Kenapa? Karena Zam-Zam membentuk kristal tergantung apa yang didoakan gitu. Kalau nanti membuat kesehatan, maka membentuk kristal untuk kesehatan. Ya, kalau orang banyak jual kristal-kristal sekarang, mending kita air Zam-Zam aja tuh Bu. Udah kristal kalau kita doain itu. Ya, bahkan belum didoakan dia sudah bentuk kristal. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu kan di bawahnya Ka'bah itu. Di atasnya air Zam-Zam itu, sumbernya air Zam-Zam itu kan orang bertawaf. Ya. Nah, itu sudah membentuk kristal. Oke? Ini air Zam-Zam ya, memang diteliti dengan teknik yang luar biasa. Saya juga ikut-ikutan neliti, cuman karena tekniknya biasa aja, saya cuman gini nih Bu, ya di rumah saya tuh pada tahun lalu ya, Juni 2019, saya ambil nasi Bu. Karena saya tahu nasi ini mengandung air juga. Nasi di Magic Jet, taruh di satu tempat. Kemudian nasi yang pertama, saya kasih surat. Ini agak basah-basah nih karena kena air-airnya ya, air embunnya. Saya tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Saya tulis kayak gitu ya. Engkau bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan, dan rasa suka dan semangat. Ya. Kami bersyukur dan sangat mencintaimu nasi. Very happy with you, love you nasi. Insyaallah tabarakallah. Saya bilang gitu. Dan saya memang pencinta nasi memang saya ini. Nah, satu kotak lagi saya ambil tempat yang sama, nasi tempat yang sama, Magic Jar yang sama. Tapi saya tulis kata-katanya yang serem. Hai nasi, kamu sering membuat orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, tidak sehat, dan membuat kondisi kesehatan memburuk. Kamu menjengkelkan, membuat marah orang, dan tidak berguna. Waduh, saya waktu nulis ini takut juga. Tapi namanya juga riset ya, riset kecil-kecilan, tempel ya. Nah ada satu tempat lagi, ambil tempat Magic Jar yang sama, saya nggak tulis apa-apa, jadi saya hiraukan dia, saya acuhkan dia, diamkan 10 hari.
Sunatullah juga nasi 10 hari kan berjamur juga ya. Tapi apa yang terjadi, ini punten ya, ini mau kasih lihat jamurnya ya. Nasi yang diberikan surat dengan kata-kata yang baik ya kayak gini nih jamurnya. Ya. Nasi yang diberikan surat dengan kata-kata buruk kayak gini. Parah kan? Padahal sama, nasinya sama dan ambil gijer yang sama, ya tentu airnya sama, 10 hari juga sama, tapi dia buruk banget hasilnya. Karena ada kata-kata yang buruk. Padahal ini ada cuma ditaruh di atas loh. Ini bermakna loh. Ya. Dan bagaimana yang diacuhkan? Itu juga buruk. Cuman buruknya berbeda. Ya. Jadi sesuatu yang dihiraukan itu lama-lama jadi bulukan juga, Bu. Saya mendingan dimarahin sama suami daripada didiamin, Bu. Ibu rasa gitu gak, Bu? Karena kalau kita didiemin jadi buluk kayak gini, Bu. Saya suka bilang sama suami, ayah, ya udah deh, ayah marahin aja. Aku salah apa sih, marahin aja deh. Daripada bulukan udah dihiraukan kayak gitu. Jadi sesuatu yang dihiraukan itu lebih parah sebetulnya. Coba kita lihat perbandingannya. Ya. Ini sama loh, nasinya sama, dan waktu itu saya juga kaget, tapi saya juga tahu bahwa oh iya memang beginilah pengaruh kata-kata. Jadi hati-hati berkata-kata, hati-hati chatting sama suami, ya hindari kata-kata buruk, selalu yang baik. Hati-hati juga chatting sama anak-anak, hati-hati juga bikin berita. Kalau kita selalu berita-berita buruk, hati-hati, nanti kita sendiri udah hancur badan kita gara-gara tubuh manusia itu 70%-nya sampai 80% air. Ya. Jadi kata-kata ini luar biasa ya. Kemudian bagaimana men-setting pikiran dan perasaan positif, Bu Aisyah? Tadi dikatakan every word is power. Coba dirubah, Bu, latihan, coba melatih kata, coba ya. Dari yang negatif ke positif. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Coba ya. Kalau Ibu selalu bilang, aduh ini sulit nih. Coba dilatih untuk lebih positif dikit ya. Gimana, Bu Aisyah? Aduh ini gak mudah. Nah itu lebih baik, Bu. Daripada Ibu bilang, aduh ini susah, sulit, sukar. Lebih baik seperti ini ya. Kemudian apa lagi? Aduh ini hidup ini sekarang berat. Coba diganti berat itu apa, Bu? Tidak ringan. Ya, ini tidak ringan nih karena kondisi sekarang ini tidak ringan. Itu jauh lebih baik daripada kondisi sekarang ini berat. Saya kalau ada lihat orang ngomong dan dia masih pakai kata-kata yang negatif, saya merasa bahwa udah terlalu berat itu, udah bahaya itu. Ya, makanya coba bilang yang seperti ini gitu. Ya. Miskin itu sesungguhnya apa, Bu? Ya belum kaya, ya kayak gitu. Bu, aku kok bodoh banget. Bukan nak, belum pinter aja gitu. Ya. Sakit apa bagusnya? Kurang sehat ya. Kemudian benci. Lebih baik kita bilang tidak senang. Saya nggak senang sama orang itu daripada saya benci. Karena kalau ada kata benci itu kita agak lebay, Bu. Kita benci gitu, kata-katanya kayak gitu ya. Nah, kemudian apa? Lupa kira-kira bahasa yang lebih positifnya apa, Bu? Tidak ingat ya. Gagal bahasa yang positifnya apa kira-kira? Belum berhasil. Masalah ini. Kalau saya bisa bilang ini belum berkah nih. Gitu aja. Ya. Tapi kan masih ada tidak, belum, kurang, iya. Dan lucunya kata tidak, belum, kurang di otak ini, otak bawah sadar artinya silahkan. Jadi kalau kita bilang aduh ini nggak mudah, itu berarti kita ngomong aduh ini silahkan mudah. Aduh ini nggak ringan, aduh ini silahkan ringan. Aduh ini ya belum kaya, ya aduh ini silakan kaya gitu. Aduh ini kurang sehat, aduh ini silakan sehat. Itu seperti itu. Melatih ini kata-kata coba deh. Ya. Terus apa lagi? Coba kata-kata energi rendah naikkan menjadi kata berenergi tinggi. Gimana, Bu, sama suaminya? Ya, lumayan. Ini energi rendah nih. Ini rendah nih energinya. Bikin air di tubuh kita nggak membentuk kristal. Ya. Nah, lebih baik dikatakan bagus, atau dikatakan lagi hebat, atau dikatakan lagi ya luar biasa, atau dikatakan lagi ya dahsyat. Makin tinggi nih. Makanya kita diajarkan oleh Allah, diajarkan lewat Nabi bahwa kalau kita ya ditanya orang ya katakan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu jauh lebih tinggi dari kata-kata ini semua. Bisa nambahin boleh nggak? Kalau gimana suaminya? Alhamdulillah luar biasa suamiku. Ya, itu jauh lebih baik lagi. Ya. Karena kalau gimana suami? Ya lumayan. Gimana perkawinannya? Ya lumayan. Itu tuh rendah banget energinya itu. Dan bikin buruk. Ya. Anak-anak gimana, Bu? Dampingin anak-anak ya lumayan. Kenapa sih nggak ganti? Minimal ganti bagus. Ya bagus. Jadi semua itu bagus.
Ya, supaya apa? Supaya pikiran kita tuh ya menjadi positif. Ya. Oke, sekarang kata itu bisa jadi doa loh. Kenapa? Karena itu tadi dia jalan lewat sistem saraf dan dia keluar lewat sinyal tadi. Itu kan menjadi doa namanya. Makanya kita diminta jadikan kata-kata positif ini nanti menjadi doa positif. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini kata-kata negatif dan hati-hati dia menjadi doa negatif karena dia terbroadcast lewat sinyal kita. Ya. Apa sih? Ini sering juga barangkali ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Hari ini suami parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Wah, ini yang merah-merah ini kan parah juga nih Bu, parah, ditekuk, ketus, bete. Ya. Udah gitu, anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Nah, ini kan udah negatif juga tambah. Ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar. Ya. Pengennya sih gue kabur dari rumah. Ya. Tapi mau gimana lagi, pandemi banyak masalah. Ini kalau kita lihat yang merah-merah nih, ini negatif semua nih Bu. Ini sering diomongin kayak gini, jadi doa loh. Jadi doa loh, jadi ketarik beneran loh. Ya. Tapi kan Bu Aisyah, kita tuh emang kepengen curhat gitu. Ya nggak apa-apa juga Bu. Cuman boleh nggak kata yang merah-merah ini di agak baik sedikit gitu, dipositifin sedikit. Emang bisa? Ya bisa. Coba ubah kayak gini. Hari ini suami bikin nggak nyaman gue, ngomongnya nggak lembut, mukanya nggak senyum, gitu. Ya, bikin gue nggak asik sepanjang hari. Ya. Anak-anak juga gitu, mereka lagi nggak mood belajar online, rewel dan males kan kenapa nggak kita bilang nggak mood? Kan siapa tahu memang nggak mood. Mana ada orang mood terus-terusan belajar online, ya kan? Nah terus duit di dompet belum banyak, kan lebih asik daripada udah tipis. Apa-apa harus dibayar. Ya. Pengennya sih nggak diem di rumah, daripada kali kabur kan lebih parah loh ya, nggak diem di rumah. Tapi mau gimana lagi, pandemi nggak bawa berkah. Nah ini jauh lebih baik kalau ibu mau curhat atau mau ngeluh, coba deh bikin kayak gini. Itu jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik daripada tadi kata-kata yang parah, ketus, ditekuk, bete, rewel, wah macam-macam ya. Kabur nggak, wah musibah, wah macam-macam. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau kita sudah bisa di atasnya ini. Apa tuh Bu Aisyah? Kalimatnya kayak gini supaya dahsyat. Hari ini suami gue dahsyat dan keren. Ya, kenapa Bu? Wajahnya khas laki-laki banget. Kan laki-laki itu mukanya kadang-kadang rata ya Bu, kayak ditekuk, masam, itu sebetulnya wajah khas laki-laki. Nggak usah dibilang parah, nggak usah dibilang mukanya ditekuk, nggak ada senyum, nggak kayak gitu ya. Ya khas laki-laki banget. Anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online, kan sedang rileks, emang rileks ya. Ya, bosan anak-anak belajar online juga ya. Hari ini bikin gua seharian dapat suplai energi dari Allah, kan keren ya. Daripada tadi ya yang bikin kesel gue sepanjang hari, itu lain. Uang di dompet sedang tunggu teman-temannya, ya kan Bun? Uang di dompet tuh lagi tunggu teman-temannya. Ada 1 lembar 10.000, dia lagi nunggu teman 10.000 yang lain. Ya udah gitu aja. Ya, Insya Allah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan bisa dibayar semua. Nah ini ngomong kayak gitu. Ya, gue senang di rumah, jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi bawa banyak berkah gitu. Nah ini kan jauh lebih baik. Dan ini jadi doa loh Bun, benar-benar jadi doa. Kenapa? Karena dia keluar dari sinyal kita gitu. Ya, jadi dikatakan gini, nasib seseorang adalah proyeksi dari pikiran dan perasaannya. Kalau Bunda pernah lihat LCD proyektor, apa yang ditulis itu kan keluar di layar kan. Nah itu kayak gitu. Nah, jadi ya otak kita ini yang ada pikiran dan kolbu kita ini perasaan, itu nanti ya memproyeksikan nasib kita loh. Kalau ada orang nasibnya merasa sudah jatuh, tertimpa tangga, keinjek-injek, berarti pikiran dan perasaannya yang masih lebih banyak negatifnya dibanding yang positif. Kok begitu Bu Aisyah? Ya karena ternyata setiap hari otak dan jantung itu mendapat pesan atau informasi 2 juta informasi per detik. Baik apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang terhirup, ada itu tanpa terasa kita 2 juta per detik. Ya, kadang ada sinyal-sinyal di keliling kita itu entah sinyal provider apa sinyal doa itu masuk di sini. Ya. Dan kemudian antara pikiran dan perasaan ini perharinya manusia itu 60.000 setiap hari. Nah 60.000 ini bisa jadi yang negatifnya lebih banyak sehingga nasibnya jadi negatif. Dan nasib ini kata
orang-orang yang meneliti atau disebutnya law of projection, hukum proyeksi, nasib ini dikatakan realitas sekunder. Ya, ini realitas sekunder nih. Ya, yang primernya yang mana? Ini 60.000 pikiran dan perasaan ini. Kalau kita ya khususnya hari ini kita cerita tentang ya cinta pada suami, ya melihat suami dengan cinta, maka 60.000 yang terhadap suami ini tolong sebisanya 80%-nya yang positif supaya nasib kita sama suami positif. Kalau bagus lagi 90% dari 60.000 ini yang positif. Karena nggak mungkin 100% juga. Kenapa? Karena inilah kita di challenge oleh Allah untuk merubah. Bisa nggak jadi lebih banyak? 10% aja yang negatif. Ya, mungkin 10% negatif itu karena kita mau mens, atau lagi mens hari pertama, atau pramenopause, atau lagi baby blues habis melahirkan. Nah, itu yang 10% aja. Ya. Jadi ini namanya law of projection. Jadi ya hidup kita itu, nasib kita adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Proyeksi dari kata-kata kita ngomongnya yang baik apa enggak itu. Nah, di dunia selain ada law of projection, ada law of attraction. Apa itu Bu Aisyah? Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan. Ya, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Kalau kita bilang, ya Allah, saya yakin ya Allah, suami saya ya Allah, peduli pada saya ya Allah, dia setia pada saya ya Allah, ya dia bertanggung jawab pada keluarga saya ya Allah, maka itu yang terjadi. Kita attract itu. Tapi kalau ada istri-istri mengatakan, wah ya kadang laki-laki itu ya, mungkin dia nggak bilang suaminya, tapi hampir ke situ ya, laki-laki itu sama saja, sama apanya Bu? Ya suka membohongi wanita. Tar dulu nih. Suami ibu kali ya, saya enggak ya, gitu ya. Ya suka menguji, ingin membandingkan dengan perempuan lain. No. Kalau kita berpikir begitu dan berperasaan begitu, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Kalau ada orang kayak gitu, saya langsung istighfar. Nauzubillah min zalik. Itu kamu aja, saya enggak. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu nanti di-attract, ya. Makanya manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ini seizin Allah, Allah mendesain otak manusia, mendesain kolbu manusia, mendesain gelombang-gelombang yang di manusia itu ya untuk menarik apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dan apa yang kita ucapkan, dia tarik. Di Quran gimana Bu Aisyah? Ada nggak di Quran? Ada dong, pasti ya. Sebelumnya kita lihat nih, I attract love. Saya yang menarik cinta itu. I attract abundance, saya yang menarik kelimpahan hidup itu. I attract peace, saya yang menarik kedamaian. I attract kebiasaan, saya yang menarik kecantikan itu. Kita yang tarik. Dari mana? Dari pikiran perasaan. Bagaimana pikiran perasaan menarik? Dari ucapan. Makanya kata Allah ya, Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fa warabbis samai wal ard innahu lahaq misla ma annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita bilang ya, saya semakin cinta pada suami, itu terjadi. Dan kita ngomong aja lagi, ya Allah saya mohon suamiku semakin cinta padaku, itu terjadi seperti apa yang diucapkan. Ya. Laki-laki sama saja, hati-hati kalau kita menggeneralisasi itu. Berarti masuk juga laki-laki, anak kita, suami kita atau cucu kita nanti, ya dia suka bohongi wanita. Oh, nauzubillah min zalik. Enggak, itu bukan. Nah itu. Kalau kita terpengaruh dengan kata-kata itu, maka kita yang narik nanti seperti itu. Ya. Jadi kalau ada quotes-quotes yang meremehkan pasangan hidup, itu satu kali dilihat lagi langsung istighfar, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Oke, nah ini. Dan apa sih yang terjadi? Nah itu tadi, sinyal ini dia keluar dari pembuluh meridian. Ini ada di bawah kulit, bentuk lubang-lubang ini. Memang paling kuat itu yang di dada sini. Berikutnya yang di otak, dan berikutnya yang di seluruh tubuh. Omongan yang jalan di sistem saraf dia keluar lewat sinyal ini. Kalau kita katakan saya sehat walafiat, apa kabar Bu? Sehat walafiat Bu. Maka ini akan menarik apa? Sesuatu yang sehat walafiat. Cari dia. Jadi law of projection keluar dulu nih, dan dia law of attraction, dia narik lagi. Ya. Kemudian kalau kita bilang, ya saya semakin cinta, maka ditarik
Apa yang ditarik yang sama, cinta, cinta, cinta. Ya, oke, kan asik kan sebetulnya. Terus kalau kita bilang sesuatu yang ya Allah terima kasih ya Allah suamiku ya Allah ya dia semua di rumah ini ya dia penuhi kebutuhan. Kita bersyukur kan. Terima kasih ya Allah suamiku datang ini ya ada walaupun cuma nonton televisi tapi dia ada di rumah ya Allah syukur dong. Ya Allah alhamdulillah biasanya dia pulang tengah malam ini ada sore-sore udah di rumah alhamdulillah ya itu bersyukur. Bersyukur. Nah, kenapa? Karena kalau kita bersyukur, apa yang ditarik nanti sebagai law of attraction-nya? Ya, nikmat, nikmat. Namun kebalikannya kalau kita kufur nikmat, ya kita mentampik gitu nikmat-nikmat kita kufur, maka apa yang ditarik? Ya, azab, azab. Dan terakhir ya sesuai firman Allah di surat Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah karena tadi ada gelombang yang keluar dari tubuh kita dan dia men-attract gitu. Ya, jadi sekali lagi ya katakan terus saya semakin cinta pada suamiku dan suamiku semakin cinta pada aku. Nah, itu yang nanti insya Allah terjadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih dan saya akan kembalikan ke Bu Hema selaku moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya.